Hati ini seperti sebuah ini botol. Kalau diisi air, dituang keluar apa? Keluar air. Kalau diisi susu, dituang keluar apa? Susu. Kalau diisi kopi, dituang keluar apa? Kopi. Kalau diisi madu, dituang keluar madu. Kalau diisi racun, dituang keluar racun. Hati kita juga begitu. Kalau diisi kebesaran Allah dengan la ilaha illallah, maka yang keluar la ilaha illallah. Tapi kalau diisi dengan dunia, pagi hari bicara dunia, sore hari bicara dunia, malam hari bicara dunia, tidurnya pun mimpinya dunia, tahu-tahu meninggal dunia. Pas mati pun menyebutnya dunia. Mana anakku, gimana ini semua, toko siapa yang urus, tanah sana siapa rumah sana, harta, dunia. Pas mati yang keluar dunia. Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, maka kebesaran Allah masuk ke dalam hatinya. Setiap bicara Allah, kalau kaget yang keluar Allah, kalau sakit yang keluar Allah, bukan bukan aduh, tapi Allah. Kan sama aja. Apa ngomong Allah, ya Allah. Saya sudah survei Pak. Saya kalau di masjid, kalau ke tempat saya, rata-rata orang duduk samping saya ajak ngobrol. Ngobrol sambil pijit-pijit. Kalau tua-tua itu saya pijit kakinya aja refleksi. Itu sakit refleksi itu. Saya cuma mau cek saja. Siapa yang sakit menyebut Allah? Dari 10 orang, 1 paling top Pak. Aduh. Semua begitu. Coba kalau malaikat maut yang datang hari itu. Ya Pak. Allah. Kalau berangkat hari itu Pak, husnul khatimah. Ini sederhana Pak, tapi nggak main-main. Karena malaikat maut datang tiba-tiba. Kita tidak hidup, tapi Allah hidupkan kita. Suatu hari kita tidak mati, namun Allah matikan kita. Kita tidak berjumpa hari ini, namun dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan hari ini, namun didekatkan oleh Allah. Kita tidak berjauhan, namun dijauhkan oleh Allah. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang berdekatan dan mendekatkan orang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Hanya Allah yang kuasa memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Hanya Allah yang memuliakan dan menghinakan, menaikkan raja-raja, menurunkan raja-raja, yang memberikan kekayaan kepada orang kaya adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. 2 orang sakitnya sama, datang ke dokter yang sama, 1 sembuh, 1 mati. Diberi obat yang sama. Siapa yang mematikan? Allah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting hari ini kita luruskan tauhid kita, luruskan lisan kita. Stop memuji makhluk. Wih, itu orang kaya itu. Jangan sembarangan. Katakan la ilaha illallah. Tak ada yang kaya Bu, yang kaya Allah. Dialah Al-Ghani yang maha kaya, Al-Mughni yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya adalah Allah. La ilaha illallah. Itu yang benar. Kalau kita yang kaya, katakan kepada orang harta, yang kamu lihat di rumahku itu Allah yang punya, bukan aku yang punya. La ilaha ilallah. Itu orang hebat itu, profesor, dokter itu, kuliah luar negeri, top itu, hebat. Tak ada yang hebat, Allah yang hebat. Yang menciptakan otaknya profesor itu siapa? Allah. Ini enggak membesar-besarkan makhluk. Kalau dokter yang suruh makan, perintah makan obat 3 kali sehari, makan enggak? Makan. Kata dokter, Pak, ini Pak, Bapak harus disuntik Pak. Jarum dimasukin ke tubuh kita. Mau enggak Bu? Silahkan dok. Ini kaki, ini harus dipotong Pak. Bapak kalau nggak dipotong ini kaki bahaya nih. Terus nanya lagi, dok berapa biaya pemotongan kaki saya? Begitu taat dan patuhnya kepada dokter. Kenapa? Yakin dokter ini orang hebat. Lupa yang memberikan otaknya dokter itu kehebatan ilmu siapa? Allah. Kenapa Allah yang perintah kita pura-pura tak tahu? Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini luruskan yakin. Bagaimana caranya? Banyak-banyak zikir Bu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Daripada bengong sendirian, zikirkan sebanyak mungkin. Kalau nggak bisa zikir kalbi, pakai itu alat hitung tuh, tasbih itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena kalau nggak pakai alat bantu, kadang-kadang ngantuk. Ibu-ibu sekarang tuh ada tren yang
Gerak-gerak jarinya itu. Subhanallah, la ilaha illallah. Alat hitung, alat bantu hitung. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita hias kematian kita dengan zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Orang yang ahlul zikir, haji mulia, ada uang hatinya tenang. Kenapa? Ada Allah.